Karena Hormuz, Irak dan Suriah ketiban untung. Update serangan Amerika di Iran. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini Sabtu 18 Juli 2026, Fakta Israel akan memberikan informasi update terkait serangan Amerika ke Iran. Presiden Donald Trump benar-benar menginstruksikan kepada Komando Pusat Militer Amerika untuk melakukan serangan pada sejumlah infrastruktur sipil, jalan raya, jembatan, terowongan yang berfungsi sebagai penghubung antara kota yang satu dengan kota yang lain. Bapak Ibu, di provinsi Hormozgan paling tidak ada 6 jembatan yang dirusak. Lalu ada juga jembatan antara Bandar Abbas ke Sirjan. Dan juga Bapak Ibu, selain jalan raya, Amerika menyerang 116 menara telekomunikasi yang mengganggu layanan telepon rumah, telepon seluler, dan internet di wilayah Bandar Abbas dan masih di provinsi Hormozgan. Selain itu, ada serangan terhadap pabrik desalinasi Bonji yang menyebabkan 20 desa di sebelah barat Jaks di Iran Selatan ini kekurangan air minum. Ini berdasarkan laporan dari media Iran sendiri, ISNA. Trump memang telah mengeluarkan ancaman jika Iran masih terus menyerang kapal-kapal yang ada di Selat Hormuz, maka konsekuensinya adalah Amerika akan menyerang infrastruktur di Iran. Selain serangan, Fakta Israel ingin menyampaikan satu kabar positif. Karena Iran terus-menerus menyerang kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz, akhirnya kabar baik dan menguntungkan datang untuk Irak dan Suriah. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ada investasi yang masuk dari Chevron dan dari Qatar untuk membangun pipa dari Irak melalui Suriah untuk dikirim melewati Mediterania agar sampai ke Eropa. Pembangunan pipa minyak dari Irak ini didukung oleh Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika menyambut baik pembangunan rekonstruksi pipa minyak mentah Irak dan Suriah. Dan diprediksi setiap hari maka minyak yang bisa disalurkan melalui pipa ini mencapai 2,5 juta barrel. Iran menerapkan serangan demi serangan, menyerang kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Maka solusi yang diberikan adalah membangun pipa, sehingga penyaluran dari Irak ke Eropa menjadi lebih mudah. Selain kabar baik ini, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu juga melihat pernyataan dari kalangan Iran moderat. Mereka menuduh kalangan-kalangan yang ingin perang adalah pihak-pihak yang mendistorsi agama. Ditulis di harian moderat Tose Irani yang menulisnya bernama Falahat Pishe. Dia menuduh faksi-faksi garis keras menggunakan interpretasi agama yang menyimpang untuk menghalangi pembicaraan diplomatik. Dikatakan dari surat kabar Tose Irani ini, saya percaya bagian
dari dua perang besar melawan Iran ini adalah hasil dari definisi keyakinan agama oleh para ekstremis yang sekarang beralih mendistorsi agama untuk mengalahkan diplomasi. Jadi Bapak Ibu semua, ada orang-orang di Iran yang menilai rezim Islam Iran yang berkuasa telah mendistorsi agama sehingga mereka inginnya perang demi perang demi perang. Mereka tidak sepakat dengan gencatan senjata yang mereka sendiri sudah tanda tangani. Dan Bapak Ibu bisa melihat, Bapak Ibu bisa menilai, Iran masih terus menyerang Kuwait. Iran masih terus menyerang Yordania. Jelas-jelas Bapak Ibu, jika mereka ingin damai, maka mereka tidak akan menyerang kapal sipil yang melewati Selat Hormuz dan tidak akan menyerang negara-negara Arab Sunni. Karena itu sangat tepat jika kalangan moderat Iran yang menulis di surat kabar Tose Irani ini menuding bahwa mereka telah mendistorsi agama. Kebencian mereka terhadap Amerika karena mengatakan Amerika sebagai setan besar dan Israel setan kecil. Kalangan-kalangan ekstremis di Iran selalu mempropagandakan untuk matilah Amerika, matilah Israel. Nah, mereka-mereka inilah yang dikritik oleh kalangan moderat Iran. Jadi Bapak Ibu semua, tidak salah kan kalau selama ini fakta Israel juga mengkritik rezim Republik Islam Iran yang tidak cinta damai, yang mengajarkan kebencian, anti-Israel, anti-Amerika. Yang herannya, kenapa orang-orang di Indonesia malah pro-Iran? Harusnya orang-orang di Indonesia ini bisa membedakan mana yang harus didukung dan mana yang tidak perlu Anda dukung. Bapak Ibu semua, mari kita cerdas bergeopolitik. Karena damai selalu baik, namun damai hanya bisa dimulai dari diri kita sendiri, dari Iran sendiri, dari kalangan Iran sendiri. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Saya Monique Rakers, salam damai dari Fakta Israel. Saudara, terima kasih Anda mendukung pelayanan edukasi dari YouTube Fakta Israel. Tolong bagikan link video-video YouTube Fakta Israel agar semakin banyak orang Indonesia mengerti tentang geopolitik dan semakin banyak orang yang memahami Israel di akhir zaman ini.